Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan diskusi kita. Kali ini kita akan berbincang tentang SWOT ya. SWOT ini metode manajemen ya, tools manajemen lah yang sudah cukup lama. Saya yakin juga kita semua sudah cukup akrab ya dan sudah sering dengar tentang SWOT ini. Meskipun sudah lama, tapi instrumen ini masih sangat powerful dan masih banyak digunakan untuk menjadi alat dalam manajemen strategik, ya, dalam menyusun bisnis plan biasanya atau menyusun Renstra ya biasanya gitu. Oke, kita langsung saja ya. Baik, nah ini saya mengibaratkan kalau kita itu dalam sebuah perjalanan, gitu ya, dalam sebuah perjalanan katakanlah ke sebuah tempat, gitu ya, tujuan kita sudah jelas. Kita misalnya nih dari Surabaya mau ke Jakarta, gitu. Tujuan kita udah jelas, kita dari Surabaya kita mau ke Jakarta. Persoalannya jalan ke sana itu kita belum pernah tempuh. Ya. Dan kita tidak ada tanda-tanda dalam perjalanan itu kita sudah sampai mana. Gitu. Kira-kira itu persoalan nggak jadi? Tentu saja itu jadi persoalan besar ya buat kita, karena kita tentu tidak bisa menilai berapa lama lagi kita akan tiba di tujuan kita. Kita tidak bisa menilai saat ini kita ada di mana. Kita tidak bisa menilai apakah kita salah jalan, tersesat, atau ada di jalan yang benar begitu menuju ke tujuan kita. Nah, bisa kita bayangkan ya, kita kalau ada dalam kondisi perjalanan dengan kondisi semacam itu, tentu sangat menakutkan. Nah, demikian juga dengan bisnis kita. Biasanya tujuan bisnis kita itu udah jelas. Ya, kita bisa mendefinisikan dengan jelas, katakanlah begitu. Tujuan kita mau kemana? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu, punya alat ukurnya saat kita ditanya saat ini dibandingkan dengan tujuan itu kita ada di mana, berjarak berapa jauh, kira-kira gitu ya, berjarak berapa lama, katakanlah begitu, dengan tujuan itu. Nah, kalau kita tidak membangun sebuah mekanisme yang bisa kemudian menjawab pertanyaan itu, maka itu sama dengan seperti contoh yang saya sampaikan di sini nih. Ya, kita dalam sebuah perjalanan, tujuan kita sudah jelas, tapi kita tidak tahu saat ini kita ada di mana. Perjalanan sudah kita mulai kan, kita udah mulai bisnis nih, gitu. Nah, tapi kita saat ini nggak tahu kita ada di mana. Ya. Sekali lagi itu menakutkan ya, kalau kita ada dalam posisi seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan yang saya hormati, SWOT ini adalah instrumen dalam manajemen strategis. Dia alat ya dalam strategic management. Sederhananya SWOT ini adalah alat untuk mengetahui ada di mana posisi kita saat ini. Jadi dengan disiplin menggunakan SWOT, kemudian kita menerapkannya juga dengan normatif ya, kemudian yang baik ya, maka persoalan tadi yang di slide sebelumnya kita tidak tahu kita ada di posisi mana, itu bisa terjawab dengan alat ini, ya, dengan instrumen ini yang namanya SWOT. Nah, sekali lagi tapi saya ingin menggarisbawahi kata-kata alat itu ya. Jadi namanya juga alat, ya. Kalau yang masuk itu sampah, diproses, biasanya sih yang keluar juga sampah gitu ya. Garbage in, garbage out, kan gitu ininya. Adagiumnya. Ya. Nah, jadi kalau yang kita masukin ke dalam SWOT ini sampah, maka ya garbage in, garbage out, yang keluar juga akan jadi sampah. Atau yang berproses
menjalankan SWOT ini bukan orang-orang yang tepat, nah itu juga hasilnya dipertanyakan. Alatnya bagus, tapi yang mengoperasikan itu tidak paham, nah itu juga jadi persoalan kan hasilnya. Jadi poin saya di sini, ini adalah alat dalam strategic management. Sederhananya kalau kita bicara manajemen itu kan biasanya ada 3 ya levelnya. Strategik dan operasional. Strategik, operasional. Ya. Nah, di antara keduanya ini, di antara strategik dan operasional ini, ada beberapa tools yang mungkin juga kita sudah sering dengar ya, untuk menerjemahkan aspek strategik ke operasional. Salah satunya mungkin yang terkenal itu balance scorecard. Kita bisa bicara itu di kesempatan yang berikutnya. Baik, itu poinnya. Saya mencoba menyajikan materi ini dengan pendekatan yang sangat-sangat implementatif. Jadi dalam konteks ini saya menyajikan ada 8 langkah kita untuk melakukan SWOT. Ini langkah-langkah yang betul-betul implementatif, gitu ya. Mari kita lihat apa saja langkah-langkahnya, sambil nanti kita siapkan untuk berlatih membuat. Ya. Yang pertama, ya, ini langkah pertama, teman-teman. Kita sebut dia langkah brainstorming. Apa itu langkah brainstorming? Brainstorming itu begini. Semua yang terlibat dalam tim untuk melakukan SWOT ini ya, mengidentifikasi 4 hal. Ya. Apa itu 4 hal? Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman. Ya. Mari kita lihat satu persatu. Kita dari sini dulu. Ya. Dari strength, kekuatan. Ya. Saya berikan clue-nya supaya lebih implementatif. Ya. Kekuatan atau strength itu bermakna positif, sesuatu yang baik bagi kita. Sumbernya internal. Ya. Misalnya kalau kita ada di bisnis pelayanan kesehatan, ya, strength-nya kita adalah kita punya dokter-dokter yang sangat-sangat ahli di bidangnya. Itu strength. Nah, contohnya itu ya. Sumbernya internal, maknanya positif. Kemudian yang berikutnya ini kelemahan, weakness. Dia maknanya negatif dan sumbernya internal. Ya. Contoh, ya, misalnya kita ada di bisnis kuliner, ya, misalnya. Sumbernya internal, maknanya negatif. Ya. Misalnya nih ya, disiplin dari staf-staf kita sangat rendah. Nah, itu adalah weakness, kelemahan. Tentu saja waktu kita mengatakan disiplin, sebaiknya kita punya alat ukurnya atau ada datanya gitu ya. Kita siapkan datanya. Sebentar. Oke. Jadi kita siapin datanya, sebaiknya begitu ya, supaya analisa kita by data. Oke, yang berikutnya. Opportunity atau peluang. Ini maknanya positif, sama dengan yang atas tadi, kekuatan atau strength, tapi dia sumbernya eksternal. Contoh, ya kita contohkan aja langsung ya. Misalnya, kalau kita ada di bisnis pendidikan misalnya, ya, maknanya positif, sumbernya dari eksternal. Ya. Kita di bisnis pendidikan tadi ya, contoh ya. Masyarakat ya, mempersepsikan lembaga pendidikan kita sebagai lembaga pendidikan yang kalau mereka sekolah di kita, maka dia akan mudah dapat pekerjaan. Itu positif, sumbernya eksternal, karena itu persepsi orang, persepsi masyarakat. Masyarakat itu kan di luar kita. Ya, itu contoh. Clear ya? Kemudian yang terakhir, ini adalah threat atau ancaman. Ini maknanya negatif, sumbernya dari eksternal. Sama dengan kelemahan yang bermakna negatif. Namun ini sumbernya dari eksternal.
Contohnya, ya, contoh, misalnya, ya kalau kita di bisnis apa, misalnya bisnisnya fashion gitu ya, misalnya bisnisnya fashion, sumbernya eksternal. Kita sukar mendapatkan bahan baku. Bahan baku itu dari supplier, vendor ke kita, dan bahan bakunya sukar kita dapatkan di pasaran langka gitu. Ada sedang ada masalah dengan tekstil, pertekstilan katakanlah begitu. Nah itu threat, ancaman. Nah, clear ya? Baik, Bapak Ibu semua, silahkan masing-masing kita yang ada di sini membuat 5 variabel, 5 variabel untuk S, W, O, dan T. Tuliskan aja dulu apa, minimal ya. Sebenarnya sebanyak mungkin, lebih banyak lebih baik sebenarnya. Ya. Tapi, nah untuk itu kita buat batasannya minimal 5. Tuliskan aja dulu, menurut Bapak Ibu, apa kekuatan, apa kelemahan, apa peluang, apa ancaman bagi bisnis Ibu, Bapak Ibu semua ya. Oke, itu langkah pertama. Nah, setelah tadi jadi, ya, setelah dituliskan tadi minimal 5, kita ke langkah yang kedua. Oh ya, idealnya SWOT ini dilakukan bersama-sama ya, oleh sebuah tim. Idealnya gitu. Jadi ada tim yang melakukan ini. Nah, meskipun kita sendiri juga bisa sebenarnya, tapi lebih baik, akan lebih valid gitu ya kalau kita melibatkan tim dalam melakukan SWOT ini. Nah, langkah kedua kita sebut menyepakati variabel SW dan SWO dan T-nya. Ya, jadi hasil rekapitulasi brainstorming tadi itu diberikan skor oleh tim. Sistem scoringnya ya 1 sangat tidak setuju sampai 10 sangat setuju. Ya misalnya tadi ya kekuatan. Ya, kita punya dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Ya, berikan skor 1 sampai 10. 1 sangat tidak setuju hingga 10 sangat setuju. Nah, semua diberikan S, W, O, dan T-nya. Ya, setelah itu yang kita lakukan adalah kita menghitung rata dari masing-masing variabel itu. Ya, tentu saja ratanya itu kan kita melibatkan semua skor yang diberikan oleh yang terlibat gitu ya. Nah, kalau kita sendiri ya nggak ada rata-ratanya pasti ya. Nah, hitung ratanya dan simpangan deviasinya. Ya. Simpangan deviasi itu kita hitung untuk menjembatani diskusi kita dengan tim. Saat simpangan deviasinya tinggi, berarti perbedaannya di antara orang-orang yang memberikan skor itu tinggi. Nah, itu ada treatmentnya. Ya. Apa treatmentnya nanti saya jelaskan. Nah, jadi kita ambil yang ratanya di atas 5. Kalau ratanya di atas 5, itu berarti dia cenderung bersetuju. Ya, karena kan 1 sangat tidak setuju, 10 sangat setuju kan. Jadi kita ambil aja yang ratanya di atas 5, kemudian kita lakukan pembahasan yang nilai simpangan deviasinya lebih dari 1. Caranya bagaimana supaya kita efektif efisien? Caranya kita berikan kesempatan pada mereka yang memberikan nilai ekstrim. Apa itu nilai ekstrim? Artinya nilai yang mepet ke 10 dan nilai yang mepet ke 1. Dua pihak ini kita minta untuk bicara, menyampaikan pandangan mereka. Ya, mengapa mereka cenderung sangat tidak setuju dan mengapa mereka cenderung sangat setuju. Nah, kita dengarkan. Begitu. Lalu setelah mereka menyampaikan, kita boleh berikan kesempatan pada yang lain yang mungkin jawabannya ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu itu mungkin di angka 4, angka 5, itu kan angka ragu-ragu ya. Nah, silakan kalau mau berubah pikiran, entah dia semakin kuat tidak setujunya atau semakin kuat setujunya. Itu langkah kedua. Ya. Sekarang kita ke langkah yang ketiga. Nah, ini contohnya tadi. Ya. Ini contohnya. Ya, misalnya ini ini variabel kesempatan ya. Ini variabel kesempatan. Ya.
ada 19 ternyata setelah dikumpulkan gitu ya, dari semua yang memberikan brainstorming tadi ada 19, ini 19 ya di sini. Nah, kemudian ini orang-orang yang terlibat nih. Ini orang-orang yang terlibat, semuanya ini ada 15 orang. Kemudian dihitung average-nya dan dihitung simpangan deviasinya. Nah, simpangan deviasi yang besar-besar seperti ini ya, 2,5, 2,5, ini sebaiknya dibahas. Teorinya sebenarnya di atas 1 itu dibahas, ya, tapi kalau waktunya tidak banyak, ya boleh kita pilih yang atas-atas aja. Artinya yang perbedaannya cukup signifikan di antara orang-orang yang terlibat itu. Itu langkah kedua ya. Sekarang kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita membuat pembobotan pada kelompok internal dan eksternal. Masih ingat ya, kelompok internal itu apa? Kelompok internal itu adalah S dan W, dan kelompok eksternal itu adalah O dan T. Nah, apa itu pembobotan? Kita scoring lagi. Scoringnya seperti apa? Nah, scoringnya seperti yang di atas ini. Sistem scoringnya. 1 sampai 4. 1 itu berpengaruh sangat lemah pada organisasi. Ya. Jadi S dan W itu pengaruhnya sangat lemah pada organisasi. Ya. 1. Yang kalau dia 2, berpengaruh lemah pada organisasi. 3, berpengaruh kuat pada organisasi. Dan yang keempat, berpengaruh sangat kuat pada organisasi kita. Ya. Diberi skor lagi. Ini diberi bobot. Scoringnya ini sekarang bobot ya, pembobotan. Nah, kemudian jumlah skor tadi dijumlahkan ya, skornya tadi kalau sudah selesai dijumlahkan, kemudian dibuat indeksingnya. Ya, indeksingnya dibuat pada masing-masing kelompok itu. Indeksing itu apa? Nanti bisa saya tunjukkan. Kemudian setelah itu hitung simpangan deviasinya, SD-nya. Sama dengan tadi yang sebelumnya. Ini untuk menjembatani diskusi kita. Ya. Pada yang SD-nya besar, kita diskusikan. Berikan kesempatan pada yang memberi nilai ekstrim, gitu ya. Yang lebih mepet ke 4 dan yang mepet ke 1, gitu ya. Nah, itu kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini contohnya nih, langkah ketiga. Ini misalnya faktor eksternal ya, ini faktor eksternal ini ya, ada 19 juga ya misalnya. Kemudian ini yang terlibat memberikan scoring ya, semua ini ada 13 orang gitu. Nah, ini kita buat, totalnya tadi ya, ini total. Ini total ya, sigmanya ini totalnya ya. Jadi ini total, kemudian indexing itu gini, ini kita jumlahkan totalnya, jadi ada jumlah di bawah ini 1469. Itu kemudian bikin indexingnya gini caranya. 35 ini ya, 35, angka 35 ini dibagi 1469. Itu dapatnya 0,0238. Nah, itu sama semua diberlakukan sama semua, sehingga kalau bobotnya kita jumlahkan atau indexingnya tadi kita jumlahkan, maka angkanya akan ketemu ini nih, 1 di bawahnya. 1,00 ya. Nah, kemudian sebelah ujung sana itu ada simpangan deviasi. Coba kita cari mana yang simpangan deviasinya tinggi. Kalau dilihat di situ simpangan deviasinya rata-rata tidak banyak ya, nggak ada yang di atas 1 dan tidak ada yang tidak ada juga yang mendekati 1 ya. Ya, itu ya. Oke, sekarang kita ke langkah 4. Ya, setelah kita memberikan bobot, kita memberikan rating. Nah, rating itu apa? Rating itu kita beri scoring lagi ya pada SPO dan T-nya. Nah, ratingnya seperti ini. Mari kita lihat satu persatu ya. Memberikan rating untuk di S, variabel S. Mulai 1 kuat ya. Jadi kekuatannya itu kuat sampai sangat kuat. Kemudian variabel yang berikutnya, variabel W-nya, kelemahannya itu lemah 1 sampai sangat lemah. Ya. Kemudian 4 itu sangat lemah ya. Kemudian variabel O-nya, opportunity-nya, 1 itu sangat kecil, jadi kesempatannya sangat kecil, hingga 4. 4 itu sangat besar. Ya. Kemudian variabel T, threat, ancaman ya, 1 itu sangat kecil, ya. Jadi ancamannya sangat kecil itu, hingga 4 sangat besar. Sudah kita berikan lagi scoringnya ya untuk rating ini, kemudian kembali kita hitung lagi rata dan simpangan deviasinya.
SD yang tinggi dibahas lagi, gitu ya. Nah, ini kita sekarang contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau ini misalnya contohnya ini faktor kelemahan, ya. Ini ada 19 juga faktor kelemahannya. Kemudian ini diberikan scoring, ya. Mulai kalau karena ini kelemahan berarti apa? Kelemahan itu berarti yang dekat ke 1 itu dia dianggapnya lemah, lemah saja gitu ya. Sampai ke yang 4 itu sangat lemah. Nah, kemudian ini dihitung apa namanya? Reratanya, ya. Dihitung reratanya. Karena ini kelemahan, maka dia diberi scoringnya diberi angka minus, ya. Karena dia kelemahan. Jadi yang diberi angka minus itu kelemahan dan ancaman, ya. Kemudian setelah itu ujung sana itu dihitung lagi simpangan deviasinya, kita sort, ya, yang besar kita bahas. Teorinya di atas 1. Kalau mau bahas yang 0,9 ini ada contohnya. Itu juga bisa gitu ya, silahkan kalau ada waktu. Baik, ini sudah 20 menit lebih. Kita break dulu ya. Ini sesuai prokes ya, sesuai protokol kesehatan. Nanti kita akan bahas langkah 5 sampai ke 8 untuk kemudian setelah itu kita latihan ya. Oke, Bapak Ibu, kita istirahat dulu. Mungkin yang mau ngopi atau mau ke kamar kecil boleh, silakan.